Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Penghormatan kami kepada Bapak Ketum, Sekum, Pak Masyuril Khamis dengan Amran Arifin, kemudian Saudara Ridwan Tanjung tadi sebagai Ketua Bidang Pendidikan, sebagai narasumber pada malam ini, kemudian kepada Saudara Dr. Afan Rangkuti, Ketua Bidang Risdik IB Al-Wasliyah, kemudian juga Saudara Dr. Akmal Rizki sebagai moderator, dan juga saudara dan saudari sekalian yang dimanapun berada, warga room Zoom malam ini yang tidak mungkin kita berpanjang-panjang. Selamat kita berjumpa di sini, yaitu di Al-Wasliyah menyapa umat, ya salam serial ke-8. Alhamdulillah kita berbicara tentang pendidikan berbasis adab. Kata orang Arab, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, kedudukan dia itu. Atau bahasa Arab lain menyebutkan al-adabu syarfun. Adab itu dia ada kemuliaan tersendiri. Jadi begini, saya mungkin agak umum dulu saya berbicara, baru nanti ke khusus. Apa itu? Hakikat manusia dari filosof atau siapa saja. Jadi hakikat manusia, pada diri manusia ada 3 unsur. Pertama hakikatnya akal, kedua fisik, ketiga mental. Oleh karena itu sasaran pendidikan pada diri manusia itu, akal itu ya otak, kemudian fisik, kemudian mental. Nah, jadi inilah sasaran. Pertama di otak manusia, kemudian di fisik kita itu bagaimana harus sehat, kemudian juga di sini yang ketiga mental, bahasa kita tunjuknya di dada, kira-kira begitu tempatnya. Nah, jadi oleh karena itu kita rumuskanlah, para pakar pendidikan merumuskan fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan minimalnya 2. Pertama, transfer of knowledge. Transfer of knowledge tempat terimanya di otak. Yang kedua, transfer of value. Value itulah tadi akhlak. Value itu sikap, karakter, misalnya attitude, nilai. Bahasa lain nilai, transfer nilai. Jadi ada 2. Pertama tadi transfer of knowledge, lembaga-lembaga pendidikan paling utama transfer of knowledge. Yang kedua value. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pemakalah sebelumnya, jadi juga Ridwan Tanjung juga karena Mas Huril. Jadi masalah akhlak itu dia 50% dalam bentuk ranah pendidikan murni, transfer ilmu, karena dalam akhlak ada 2. Pertama adalah ilmu, kedua ilmu akhlak. Yang pertama ilmu akhlak, yang kedua adalah praktek akhlak, sikap, perubahan sikap. Jadi itu tadi. Maka perlu ada pendidikan ekstra, apakah berbentuk boarding atau pendidikan sore atau pendidikan tambahan. Itu tadi sudah sebut semua, sebenarnya sudah mencakup itu tadi. Kemudian dalam bentuk pendidikan ini, kata orang pendidikan, dia ada 3 ranah tadi, yang akal, juga fisik, kemudian yang disebut dengan mental. Nanti di mana akhlak? Di mental nanti, di spiritualnya. Nah, jadi disebutlah 3 kecerdasan. Nanti hasilnya
pendidikan itu dia menghasilkan kecerdasan intelektual. Dia kecerdasan intelektual satu di sini juga, yang tepat tadi. Yang kedua, kecerdasan sosial. Tadi sudah disebutkan bagaimana runutnya, kecerdasan sosial. Garis miring emosional. Emosional dengan sosial itu satu kesatuan. Yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Spiritual itu nanti akan sampai, dia banyak di situ, tetapi itu adalah agama juga, isi umumnya agama. Jadi dalam bahasa lain, disebutlah istilah pendidikan yang di otak ini disebut kognitif. Nanti orang bidang pendidikan pasti tahu itu, kognitif. Jadi proses pendidikan untuk merubah kognitif otak dia itu. Yang kedua, psikomotorik. Karena akal manusia ada 3 tadi unsur. Pertama akal, ini kognitif bahasa pendidikan. Dicapai kognitif, ada perubahan kognitif. Yang kedua, fisik, disebut psikomotorik. Ini adalah profesional, skill, jadi kompetensi. Jadi ini dia bagaimana kecepatan hari ini bekerja. Tidak cukup ilmu yang hebat, tapi dia skillnya harus ada. Jadi beginilah yang disebut pendidikan yang sesungguhnya. Kemudian satu lagi, afektif. Afektif itulah tadi bahasa lain disebut spiritual. Disebut yang disebut dengan afektif ini adalah attitude dan semuanya. Ini masih bab awal dari pembicaraan kita untuk nyambung ke depannya. Kemudian bicara pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia, dia ada dasar filsafat pendidikan Islam atau filsafat pendidikan. Dia filsafatlah yang menentukan nilai tertinggi. Karena nilai tertinggi itu menurut filsafat pendidikan, dia dijadikan sebagai dasar. Jadi nilai tertinggi bagi umat Islam Indonesia ada 2. Bagi bangsa Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, Pancasila. Sebagai umat Islam, dasarnya Quran dan hadis. Jadi kenapa ini dianggap nilai yang tertinggi? Harga yang paling mahal. Ini yang ditentukan siapa? Filsafat pendidikan. Jadi dalam Pancasila ada apa? Ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti juga kita punya barang. Itu tidak ada masalah. Walaupun tadi kita ada Al-Quran, ada hadis lain, itu silahkan saja. Boleh-boleh saja. Kemudian dasar berikutnya Undang-Undang Dasar 45. Tadi sudah sampai semua. Tapi saya ulang supaya runut. Jadi bab ke-9 masalah agama, pasal 29, 1. Negara berdasar atas ketuhanan Maha Esa. Berarti turunan dari Pancasila. Ini linear ya, tidak ada masalah. Jadi nanti ada masalahnya di mana kita melihat. Kemudian berikutnya pasal 2, ayat 2 dari pasal 29 tentang agama tadi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berarti juga tidak ada problem sama sekali dalam menjalankan pendidikan seperti yang kita sebut-sebut tadi, tidak ada masalah. Kemudian berikutnya bab ke-8 Undang-Undang Dasar 45 tentang pendidikan. Pasal 31. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Jadi siapapun kita berhak mendapat pengajaran. Jadi oleh karena itu, apa yang dijalankan oleh Al-Wasliyah, pertama sebagai kita berhak, kemudian yang kedua lagi adalah pemerintah mengusahakan, yang kedua, ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang. Nanti akan sampai ke sana, supaya runut saja. Kembali tadi, kita kira-kira 2 bulan lalu, dikejutkan oleh, saya sudah periksa tadi, di Google saya periksa usaha secara sistematis, usaha pihak-pihak, bahwa akan hilang perasa agama dalam roadmap pendidikan Indonesia
2020 sampai 2035, dalam masa 25 tahun. Ini bukan datang dadakan. Sudah ada pihak-pihaknya merancang. Tetapi kita lihat secara umum banyak penolakan, maka Menteri Dikbud tidak jelas lagi. Belum jelas lagi itu, saya melihat tadi. Melacak itu tadi. Dan kalau ada usaha menghilangkan perasa agama, siapapun dia, menteri kah dia, dirjen kah dia, ini pengkhianat Pancasila dan pengkhianat Undang-Undang Dasar 45. Ini kesimpulan saja. Siapapun usaha itu pengkhianat bangsa. Kemudian juga tadi, bagaimana masalah pendidikan? Tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dan pemerintah wajib menjalankan sistem pendidikan. Jadi itu kita lihat bagaimana tampilnya lah. Apa tampil? Itu Muhammadiyah. Duluan dia. Tampillah NU. Duluan dia dengan Al-Wasliyah. Kemudian yang ketiga Al-Wasliyah. Ini 3 ormas Islam yang banyak sekali membantu pemerintah dan bangsa ini. Di samping ada puluhan lain, Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara ada juga, macam-macam, Persis Bandung, macam. Ini sebenarnya membantu pemerintah. Kenapa dibantu pemerintah? Karena pemerintah gagal. Pemerintah Indonesia hari ini gagal untuk menjalankan pendidikan. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah wajib menjalankan segala jenis pendidikan. Tetapi kira-kira begini, bandingan saja. Saya jadi rektor kira-kira 5 tahun, 4 tahun lalu, ada pertemuan rektor negeri dan swasta di Bali. Dalam pertemuan itu 5.000 rektor, 5.000 rektor, berarti 5.000 perguruan tinggi. Yang dijalankan oleh pemerintah, yang negeri hanya adalah 500 orang. 500 perguruan tinggi, 500 orang rektor. Tidak sampai pun, kita ambil saja 10% dari 5.000. 5.000 perguruan tinggi di Indonesia berarti 4.500 itu usaha-usaha swasta. Yang sebahagiannya oleh Muhammadiyah, oleh Al-Wasliyah, juga oleh NU dan lain-lain. Jadi maknanya apa? Pemerintah kita sudah pada posisi 75 tahun merdeka, gagal menjalankan misi tugas undang-undang. Patutnya mereka berterima kasih kepada Muhammadiyah, kepada Al-Wasliyah yang sudah mengambil alih pendidikan ini sebagai kewajiban pemerintah di atas pundak presiden, menteri dan sebagainya. Ini kalau ada usaha mau mengambil pajak kepada lembaga-lembaga pendidikan, tentu mereka itu mungkin tergiur. Ada otak busuk di mereka. Menggambarkan bahwa Muhammadiyah ada ratusan triliun aset. Dipikir itu didapat dari lembaga pendidikan. Jadi itu ada otak dari situ yang jahat-jahat untuk merampas dunia pendidikan. Sementara itu PPN pajak penambahan nilai barang BM itu barang mewah, gratis diperpanjang lagi oleh Menteri Perindustrian. Tapi mereka melotot matanya itu mau sasar dana pendidikan. Di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi ini adalah pengkhianat juga. Undang-undang dasar ini. Patutnya berterima kasih dan ditambah dananya sebanyak-banyaknya subsidi untuk lembaga-lembaga pendidikan yang sudah berjasa untuk mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa ini, mendukung program pemerintah. Ini bukan datang serta-merta, pasti ada setting. Secara kasat mata setting mereka itu adalah ingin
mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan supaya tidak lancar. Yang kedua, mereka ini adalah bagaimana dalam otak mereka itu untuk mengganggu sistem satu sisi, sistem lain adalah supaya tidak maju, supaya tidak menyerah, supaya bangsa ini bodoh terus. 75 tahun kita merdeka hari ini, orang menengah ke bawah itu adalah 75%. Golongan menengah ke atas itu adalah 25%. Ini adalah pengkhianatan untuk tujuan para pejuang kemerdekaan negeri ini. Karena tujuan negara ini dimerdekakan adalah untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan. Ini jelas ini, ada permainan di sini, ada pikiran busuk di sini. Barang-barang mewah bebas. Dunia pendidikan digerogoti supaya tidak lancar. Ada tujuan, ada pihak yang bermain di sini. Supaya dunia pendidikan kacau. Supaya kita tidak lancar. Perlu diketahui, APK, angka partisipasi kasar, yang masuk perguruan tinggi, seluruh Indonesia bagi bangsa Indonesia yang 275 juta hari ini, yang sempat masuk perguruan tinggi, yang 4.500-nya perguruan tinggi swasta masuk itu, yang hanya pemerintah itu karena tidak mampuan, tidak mampu memerintah kita itu, padahal undang-undang menyekatkan di atas pundak mereka. Jangan enak-enak memimpin mereka itu mereka sumpah di atas Quran di atas kepala, demi Pancasila juga, demi undang-undang menjalankan Pancasila dan undang-undang dasar 45. Mereka berkhianat. Mereka ini pengkhianat. Tidak menjalankan Quran di atas kepala waktu bersumpah. Apa itu berkhianat? Itu hanya kira-kira 4 tahun lalu, saya dengar presentasi di Bappenas, sekitar 8% bangsa ini yang masuk perguruan tinggi. Ciri-ciri bangsa yang maju masuk ke perguruan tinggi itu ada persennya lebih 50%. Tidak sampai 10% hari ini APK, angka partisipasi kasar bangsa Indonesia yang sempat mengenyam pendidikan tinggi. Menentukan satu bangsa maju, bangsa hebat, bangsa cerdas itu pada APK-nya, angka partisipasi kasar. Sementara per hari ini, yang masuk perguruan tinggi untuk usia anak muda, tamat SMA, tamat pesantren, tamat sekolah menengah, yang wajib masuk perguruan tinggi 100%, tapi yang tertampung baik di swasta maupun di negeri hanya 30 sampai 40%. Tapi beberapa penelitian menyebutkan 28%, tidak sampai 40%. Itu patutnya 100%. Anak-anak tamat SMA wajib masuk perguruan tinggi. Dikirim mereka masuk ke sana. Ini kita lihat kenyataannya seperti itu. Jadi oleh karena itu kita melihat bahwa mereka itu menjalankan undang-undang. Jangan mencoba otak-atik. Tapi secara kasat mata, kalau mereka merambah dunia pendidikan minta pajak, bertanda pemerintah kita ini sudah bangkrut. Tidak ada jalan lain untuk menghidupkan pemerintahan. Sistem pemerintah sudah ambruk. Karena dikoruptor oleh mereka, ahli-ahli koruptor itu. Yang sempat menggondol ratusan triliun. Puluhan triliun. Itu saya lama di pemerintahan. Mulai jadi dekan, Kapuslit dulu dekan 6 tahun. Kapuslit 4 tahun. Kemudian rektor 9 tahun. Sangat susah mencuri uang itu. Sangat susah untuk bagaimana men-setting itu. Sangat susah. Karena per menit keluar uang dari kas kita diketahui langsung di Jakarta. Tapi itu bisa triliun, puluhan triliun, ratusan. Itu sudah bekerja sama sistemnya. Sistemnya sudah sistem koruptor. Maka bangkrut negara. BUMN itu sebagai mesin melahirkan uang.
Tapi di sana dikorup. Jadi itu kasat matanya mereka akan membidik perguruan tinggi karena mereka bangkrut di hak negara ini. Kita tolak dengan baik bahwa ini undang-undang yang kita bicarakan. Sudah. Dan kemudian kembali kepada undang-undang, harus ada undang-undang pendidikan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tadi sudah sampaikan tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 5, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Itu dilihat bagi pendengar ini, kalau ragu tekan Google, tujuan pendidikan nasional boleh dilihat, Undang-Undang Pendidikan Nasional 2003, boleh dilihat, Undang-Undang 20, 2003. Jadi itu bisa dilihat. Kemudian bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 ditegaskan bahawa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi yang kita lakukan ini di samping tadi agama, perintah agama, tapi ini perintah daripada undang-undang pendidikan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kembali lagi kepada tujuan pendidikan nasional, tadi sudah sampaikan. Jadi tekan Google, keluar tujuan pendidikan nasional. 1, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini bagus sekali. Ini luar biasa. Tujuan pendidikan nasional, 1 adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah selesai sebenarnya itu. Kemudian nomor 2, berakhlakul mulia, berakhlak mulia, sama tadi dengan adab. Kemudian 3, sehat. Tadi sudah sampaikan juga psikomotorik tadi. Kemudian berilmu, sudah sampaikan juga. Ini tujuan pendidikan kita. 5, cakap. 6, kreatif. 7, mandiri. 8, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi seirama pendidikan al-wasliyah, pendidikan nasional, juga itu sudah sesuatu yang memang tidak ada yang menyimpang. Kita tidak menyimpang, malah ikuti Undang-Undang Dasar, ikuti Pancasila, dan ikuti Undang-Undang Pendidikan Nasional. Sekarang pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan. Yang pertama, apakah tujuan pendidikan nasional sudah tercapai? Pasti semua sepakat. Kalau hari ini tujuan pendidikan nasional sudah tercapai, sudah adalah bagi umat Islam khususnya atau juga agama lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita lihat munafikun lebih banyak berkeliaran daripada orang mutakin. Ini belum, masih jauh. Ini jawaban sudah dijawab sendiri. Kemudian menyangkut dengan akhlak mulia. Apakah sudah? Makanya ada pertemuan malam ini kita akan bahas bagaimana berpendidikan berbasis adab. Jadi ini belum. Kalau ada pasti korupsi itu tidak ada lagi. Sudah sadaqallahul azim. Ini pergaulan bebas luar biasa. Ini masih jauh. Tadi yang disebut bagaimana cium tangan dan sebagainya itu boleh. Tapi yang lain cukup dahsyat. Cukup memalukan. Moral-moral pendidik. Moral-moral pemimpin. Moral-moral tokoh-tokoh nasional. Malah ada tokoh nasional ngomong dia itu, apakah salah makan obat? Apa dia ngomong? Jangan ajarkan agama dan akidah atau syariah. Mereka akan jadi teroris. Ini salah makan obat, walaupun dia tokoh nasional. Tolong mereka minta ditobat. Bertobat mereka itu sudah masuk ke wilayah yang disebut sesat lah. Kalau akidah tadi tidak boleh diajar lagi, syariah tidak boleh diajar lagi, takut jadi teroris, ini sudah berbahaya dia ini. Siapa dia? Perlu dipertanyakan siapa orang tuanya, siapa teman-teman dia, otak apa, DNA siapa di tubuh dia. Harus bertanya itu, DNA siapa itu yang ngomong itu? Turun dari siapa dia itu? Begitu dia, ini sudah tidak bisa dipercaya.
Kalau masalah akidah dia curiga, masalah syariah curiga, sudah habislah dia. Tidak ada lagi. Jadi kemudian apakah masalah berilmu kita sudah tercapai? Tadi kita dua yang penting sekali. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah akhlakul karimah. Inilah ajaran Islam sebenarnya. Tadi sudah sampaikan. Ajaran Islam pertama tauhid, garis miring iman. Yang kedua syariah. Syariah itu adalah hablum minallah wa hablum minannas. Kemudian juga yang hablum minallah disebut ibadat, hablum minannas disebut muamalah. Yang ketiga akhlak. Jadi ini sudah sempurna tugas, sebenarnya ini tugas-tugas utama Al-Wasliyah. Kalau ini berjalan sudah beres, tidak ada masalah lagi kita. Sudah aman seluruh bangsa Indonesia. Khusus juga orang Al-Wasliyah sudah selamat. Kemudian berikutnya berilmu. Berilmu itu hari ini pemerintah tidak percaya lagi kepada bangsa kita. Maka dibawa bangsa lain ke sini untuk bekerja. Untuk sopir truk, untuk satpam, untuk kerja kasar, bangunan. Itu dibawa berbondong-bondong dari luar negeri. TKA. Ini maknanya dia tidak percaya lagi kepada perguruan tinggi kita. Produk-produk perguruan tinggi kita tidak berilmu. Produk-produk sekolah kita tidak bermanfaat. Ini maknanya begitu. Dia tidak percaya lagi kepada perguruan tinggi kita, kepada profesor-profesor kita. Tidak ada lagi, tidak ada, nol. Maknanya itu, ini tak perlu dijawab. Memang jawabannya begitu. Produk kita itu tidak bagus. Maka perlu dibawa orang asing. Yang tidak jelas juga kerjanya dan sebagainya. Jadi ini sudah terjawab sendiri tadi. Kemudian, apakah rakyat Indonesia sudah mendapatkan hak-haknya dalam aspek pendidikan? Makanya itu tadi. Oke, yang sudah dilaksanakan baik swasta dan negeri, karena swasta di bawah Mendikbud juga pengaturannya sudah bagus. Tapi apakah sudah tercover semua bangsa ini? Tidak. Baru 10% itu masuk perguruan tinggi, tidak sampai pun. Jadi untuk masuk perguruan tinggi, tamat SLTA itu patutnya 100%, tapi baru 30%. Bagi bangsa ini patutnya menikmati pendidikan tinggi itu sudah 50% lebih. Tetapi baru tidak sampai 10% 3 tahun lalu. Mungkin hari ini sudah sampai. Jadi kemudian pertanyaannya, di mana kesalahannya, di mana kekurangannya? Jadi dia ini ada dua, menentukan produk, ada proses. Produk ada proses. Produk adalah alumni. Alumni sekolah apa saja. Mulai TK, SD, SMP, SMA, atau MIN, madrasah, dan seterusnya itu, sampai ke perguruan tinggi, dia produknya alumninya, ijazahnya. Jadi itu tadi ditentukan oleh proses. Proses ini juga, proses itu yang hari-hari itu proses. Proses ini ada unsur dalam proses ini, yaitu dia ada dasar pertama yang disebut komponen pendidikan, dasar, kurikulum, kemudian tenaga pendidik, kemudian input peserta didik, kemudian sarana dan prasarana, kemudian disebut evaluasi, kemudian disebut strategi pembelajaran, dan seterusnya. Terakhir baru produk, output bahasa kita. Anak yang masuk input dan output. Jadi oleh karena itu di prosesnya, orang main itu tujuan pendidikan bagus, dasar pendidikan bagus, undang-undang pendidikan bagus, luar biasa. Ini semuanya sudah Islami. Ini semuanya sudah masuk surga. Ini produknya produk surgawi. Tapi kenapa hampir setengah ini menjadi produk nerakawi? Jadi itu tadi diproses. Mulailah dimainkan secara sistematis. Makanya hari ini ada pihak PP 57 tahun 2001 mau dihilang Pancasila. Ini parah juga. Mau dihilang bahasa Indonesia. Sudah diprogramkan dalam kurikulum. Kenapa? Kurikulumlah yang peta jalan. Kurikulum kompas. Kapal ini mau kemana? Bangsa ini mau kemana? Di kurikulum.
Dia nomor 2 dalam urutan komponen sistem pendidikan. Pertama dasar, yang kedua kurikulum. Kurikulum ini, makanya kita nanti boleh masuk, kurikulum ini boleh 70% kurikulum nasional, 30% kurlok, kurikulum lokal, disebut mulok, muatan lokal. Al-Wasliyah tadi sudah masuk sebahagiannya. Daerah boleh memasukkan. Bagaimana muatan lokal, kearifan lokal. Al-Wasliyah boleh masuk kalau hari ini produk Al-Wasliyah belum mencapai target di kurikulum. Makanya dibuanglah sejarah, dikobrak-abrik di sejarah supaya tokoh-tokoh sejarah yang berperan itu hilang. Diobrak-abrik itu di kurikulum dekat dengan silabus, dengan bahan ajar. Di situ dimainkan orang. Itu ada permainan sistematis dan masif dan disebut radikal. Di situ radikal karena mereka bisa bekerja di sarangnya. Itulah dia obrak-abrik. Dicoba buang perasa agama. Itu bukan sakit kepala dia. Bukan karena lupa silap, hendak silap. Itu orang duduk di situ tidak boleh silap. Tidak ada salahnya, tidak boleh salah. Orang duduk itu tidak boleh lupa, orang duduk di situ tidak boleh salah. Dan orang duduk itu bekerja secara sistematis, terstruktur, terukur. Jadinya kesalahan kita ini, orang Al-Wasliyah juga khususnya dan umat Islam, tidak ada yang ahli pendidikan yang menguasai filsafat pendidikan. Disitulah itu peta jalan dibuang. Kita mau pergi ke timur, dibuang peta jalan ke tengah. Bisa dibuang lagi kompasnya itu kapal. Kita mau ke Medan, tahu-tahu sampailah ke timur. Dari Jakarta Tanjung Priok mana? Rupanya diputar haluan. Inilah mereka itu. Jadi sekarang bagaimana kita? Belum terlambat. Pertama menyangkut pendidikan kita memang di misi Al-Wasliyah salah satunya pendidikan. Minimal kita menyelamatkan kalau karam kapal kita selamat. Karena kita di dalam kapal. Tapi bangsa Indonesia kapal besar, selamat semua. Coba usahakan selamat semua. Jadi ini dia di antara yang kita sebut tadi adalah sangat penting. Apalagi tadi kita sampai ini kepada ujungnya, pendidikan karakter. Bahasanya begini. Pada masa Soeharto, Orde Baru disebut pendidikan moral Pancasila. Kemudian masa SBY, pendidikan karakter oleh M. Nuh. Saya lihat tadi itu ada pendidikan karakter, boleh dilihat lagi, M. Nuh. Kemudian pada saat datang Jokowi dengan Anies Baswedan dipakai di Menteri Dikbud, diganti. Disebutlah dengan revolusi mental. Revolusi mental begini. Saya pernah menjadi pembawa makalah secara acak. Saya tidak tahu siapa yang lainnya. Jadi pada saat tampil di Aceh, seluruh Indonesia dibuat angket. Jadi pesertanya bukan hanya orang Islam saja, juga ininya, yang dari Jakartanya. Kami ada 4 orang dikasih judul, berbeda. Tidak saling tahu tentang revolusi mental. Kemudian judul ke saya, tidak ada cara lain. Bahannya pasti Al-Quran dan hadis. Bicaranya akhlak ke akhlak. Teman saya waktu tampil besok, teman yang tampil 4 orang itu, hampir mirip-mirip. Setengah ayat dan hadisnya itu juga. Judul berbeda. Ada orang di situ. Kalau benar ini revolusi mental dijalankan, warga negara Indonesia masuk surga semua. Makanya akhirnya tidak kedengaran lagi. Nama boleh. Jadi yang paling populer pendidikan karakter. Dia mencakup semuanya. Kira-kira begini. Baca buku yang pertama 100 faktor orang sukses atau 10 faktor orang sukses, tekan di Google besok dalam menit ni boleh keluar. Kemudian atau baca penulis bukunya setelah membuat riset. Dia 800 lebih orang sukses dunia dia buat riset. Namanya Thomas J. Stanley. Tekan itu apa saja boleh. Boleh 100 faktor orang sukses, boleh juga 10 faktor sukses. Karena dari 100 nanti 10-nya mau diangkat. Dan kemudian Thomas J. Stanley. Dia penulisnya. Buku itu dahsyat sekali. Apa itu mau sampaikan? Itu faktor orang sukses hari ini. Yang sukses di dunia dia buat penelitian semuanya.
10 faktor utama yang buat sukses adalah karakter. Karakter, tapi karena dia bukan orang beragama Islam, karakter. Jadi yang pertama dia tulis dalam buku itu adalah kejujuran. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, kerjasama. Tadi yang sudah kita sampaikan tadi, sudah disampaikan tadi oleh Kanda Ridwan. Dan seterusnya. Kemudian ada 5 karakter orang Jepang hari ini, tadi sudah sampaikan juga. Itu boleh dibaca adalah sebagai kode etik kaum samurai. Dia 5. Pertama adalah disiplin, kedua jujur, ketiga kerja keras, keempat berani, kelima setia. Dengan 5 karakter ini orang Jepang itu bisa kaya, hebat, luar biasa, sukses Jepang. Tapi ini 10 tadi karakter semua. Ini tidak khusus didapat di perguruan tinggi. Ini transfer of knowledge-nya itu bukan hanya untuk itu tadi. Di situ ditulis yang EQ-nya ranking 21. Perguruan tinggi yang hebatnya 28. Kemudian cum laude terus itu adalah 31 rankingnya. Jadi 10 pertama untuk sukses itu karakter. Itulah tadi disebut orang-orang sukses di dunia hari ini, itu hasilnya karakter. Karakter lebih besar daripada akhlak. Tidak apa-apa, kita kembali ke akhlak saja. Akhlak itu adalah minimal sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini dulu sudah luar biasa kalau 4 saja sidik, jujur. Orang Eropah jujur juga. Kemudian juga Jepang jujur juga. Seluruh agama di dunia itu sidik. Nomor 1 Nabi Muhammad. Sidik. Amanah. Betapa negeri ini kacau balau, hancur-hancuran. Tidak jujur dan tidak amanah. Cukup 2 sebenarnya dipelihara. Dipelihara bagi bangsa ini 2 saja sudah kiamat dunia. Ini tadi akhlak. Jadi kembali lagi bagaimana sekarang menata akhlak itu. Jadi saya lihat tadi juga orang sukses karena karakter. Karakter itu adalah karakter religius, jujur, toleran, itu dalam buku lain saya lihat. Jadi kita tidak begitu. Kembali lagi bagaimana al-wasliyah ke depan. Kita nanti akan lihat lagi apa yang kurang. Apakah kurangnya di EQ kemarin hingga bersaing kalah, tidak ada kualitas, atau di akhlak. Kalau akhlak kita banding dengan orang-orang dahulu, dengan orang-orang lain hari ini, dan masih belum efektif. Kemudian juga skill, 3 tadi. Skillnya, orang itu cukup taat pun, hafal Quran, kalau skill tidak ada, dibuang. Tapi juga kalau banyak skill, banyak agama bagus, tapi dia tidak jelas oleh kepalanya, juga tidak pakai. Jadi oleh karena itu kita nanti mungkin ada as-salam yang keberapa nanti, ya, ini 8 mungkin ke 18, minta lagi. Kami setelah turun ke lapangan melihat secara dalam di mana kekurangannya yang existing hari ini, baru kita akan bicara lagi as-salam sekali lagi. Di mana kita masuk? Karena ini panjang tadi pengantar dari saya itu untuk sampai ke sini. Nah, jadi terima kasih kepada kita semua dan alhamdulillah ada judul ini tadi diberikan, bagus sekali itu. Bagaimana kita berbasis adab, luar biasa. Kalau saya akhlak, boleh apa saja namanya, tidak apa-apa. Yang penting isinya sekarang. Apakah karakter, apa saja boleh. Tidak masalah. Yang penting kita ada stok sendiri. Boleh masuk dengan kurikulum kita punya barang. Jadi kita boleh masuk. Boleh masuk ke diri, kita al-wasliyah juga boleh diambil oleh orang. Karena kita al-wasliyah berapalah di Indonesia ini, katakanlah 10%. Tapi kasihan bangsa kita yang Islam lain, bangsa ini yang non-Islam juga ada 80% lain. Karam di kapal yang sama. Karam kapal kita itu karam bersama. Bahasa kita kalau senyum-senyum bersama, kalau ketawa-ketawa bersama, sakit-sakit bersama, berair mata bersama. Bermata air bersama, berdarah bersama. Jadi kita hidup di negeri ini begitu. Semoga bangsa kita ini jaya terus. Jangan seperti hari ini kita dihina oleh bangsa sendiri, dihina oleh bangsa lain. Bangsa tidak berperadaban, bangsa tidak berpendidikan hebat. Malu kita. Jadi oleh karena itu kita akan memberikan sesuatu kepada bangsa ini.
supaya bermanfaat, bisa mempertahankan NKRI, mempertahankan Pancasila, mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Dan bangsa kita ini sudah cukup matang dengan Undang-Undang Dasar dengan Pancasilanya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Mari kita berdoa terus. Ulama-ulama kita sudah berdoa, sudah berjuang. Kita ini berjuang dengan cara kita. Oleh karena itu, ayat yang kita baca selalu adalah Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allah itu nasrun minallah, pertolongan daripada Allah. Fathun qarib itu adalah kemenangan sangat dekat. Wa basyiril mu'minin, beri kabar kepada kita semua bahwa wala tahinu, jangan merasa hina. Wala tahzanu, jangan kamu takut. Jangan takut dituduh ini, dituduh itu. Mereka pengkhianat nuduh kita. Tidak apa-apa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu hebat. Kata Nabi, siapa yang menyongsong maut? Siapa yang menyongsong maut, niscaya dia akan menggapai kehidupan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Akhirnya, faman tabi'a hudaya wala khaufun alaihim. Kata Allah, siapa yang sudah mendapat petunjukku, maka selalu Allah mahdini dan seterusnya. Dan seterusnya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Faman tabi'a hudaya, siapa yang sudah mendapat petunjukku, kata Allah, wala khaufun alaihim, dia tidak ragu-ragu. Walahum yahzanun, tidak ada usah ditakut-takutilah dengan macam-macam teori itu. Terima kasih. Saya mohon banyak maaf kepada pakar-pakar pendidikan, kepada senior-senior saya. Mungkin ini cara saya ngomong, ini berada di Aceh, agak panas-panas sedikit situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, terima kasih banyak kepada Profesor Farid Wajdi yang sangat luar biasa memberikan penyerahan kepada kita pada malam hari ini. Juga Profesor Ridwan Tanjung yang sudah juga tadi memaparkan tentang pendidikan di Al-Wasliyah. Secara ringkas, Prof. Farid, bahwa dengan fakta yang ada, tujuan pendidikan nasional kita ini bisa kita katakan gagal. Lalu kemudian, apa ikhtiar yang mesti kita lakukan untuk memperbaiki keadaan? Kita khawatir kapal ini akan tenggelam. Dan kita harus menyelamatkan bangsa ini. Yang berikutnya, kepada Ustadz Profesor Muhammad Ridwan Tanjung tadi, saya seorang guru juga ngajar di Al-Qismul Ali, di Ismailiyah. Pendekatan kita di Al-Qismul Ali ini adalah metode talaqi. Nah, dengan metode talaqi ini tentu apa yang disampaikan oleh Prof. Farid tadi, bahwa transfer knowledge, ada psikomotorik, ada afektif, tentu ini tidak bisa dicapai secara maksimal. Lalu apa yang harus dilakukan? Atau perangkat-perangkat apa yang sudah harus disiapkan? Terutama di dalam masa pandemi ini, yang kita katakan tadi pendidikan itu adalah pendidikan karakter. Kalau masa pandemi ini, hampir 2 tahun kita sudah mengalami pandemi ini, kalaupun transfer of knowledge itu nggak maksimal juga kita bisa lakukan. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir dengan Pak Usman Japar, begini kira-kira, boleh ilustrasi, boleh sesungguhnya. Pada saat 4 tahun lalu sebelum pandemi, saya masih rektor di UIN, mendapat kesempatan memberi materi seminar di Brunei sekali, di Malaysia sekali, di Medan sekali, tapi tiga-tiganya internasional. Berbicara tentang pendidikan yang di zaman atau di era 4.0, revolusi industri 4.0. Saat itu masih tabu berbicara masalah revolusi industri di 4.0. Namun ada profesor dari Malaysia juga dari wilayah lain, dia memilih 2. Satu, konsep dia itu bagaimana untuk menghadapi itu, bagaimana kita dorong lembaga pendidikan,
pihak-pihak yang bertanggung jawab, apakah pemerintah atau yayasan, untuk menyiapkan perangkat-perangkat teknologi yang semuanya bisa connect dengan zaman yang standar 4.0. Satu lagi profesor lain mengatakan bahwa kita menyiapkan guru dan siapkan siswa untuk bagaimana ada mereka dididik khusus untuk bisa menggapai menjangkau teknologi ini, teknologi 4.0. Nah, jadi saya lihat mereka ke sana, saya kebetulan saja makalah ketiga-tiganya itu berbeda dengan orang-orang yang lain walaupun bertukar-tukar orangnya. Saya tetap di zaman apapun canggih ilmu pengetahuan, itu nomor satu adalah pendidikan akhlak. Atau bahasa lain kalau bisa mereka terima, pendidikan karakter. Karena kalaupun ada teknologi, anak-anak sekarang tidak perlu ada itu, kalau kita kasih HP, pasti dia bisa main. Nah, jadi kemudian juga guru, kalau ada cukup fasilitas juga bisa, tak usah khusus. Orang ini berbicara kita menciptakan suasana khusus. Apakah orang-orangnya dididik khusus, atau juga lembaganya disiapkan untuk khusus dengan perangkat teknologi. Jadi kita perhitung hal itu 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan sudah masuk. Indonesia sudah bisa masuk ke tahun 4.0. Walaupun Jepang hari ini dia sudah masuk kepada 5.0 teknologinya, bicara tentang teknologi lah. Nah, jadi dengan pandemi, jadi pertanyaan di pandemi itu sudah berhasil mempercepat 5 tahun ke depan menjadi 2 tahun sebelumnya. Dari kami duduk itu sudah masuk dengan pandemi ini, semua orang itu, semua wajib walaupun masih terbatas-batas seperti kita malam ini. Ini kalau tidak ada pandemi, pasti tidak begini. Jadi kita semua ini yang saya kemarin juga kita ini jarang-jarang main seperti ini, sudah bisa semua. Dan ini pun hari ini teknologi itu anak-anak kita itu lebih pahir daripada kita. Dia kalau ada aplikasi 1000 ke 1000-nya bisa dia mainkan. Jadi tidak perlu lembaga khusus mendidik, kita tidak perlu lagi orang-orang khusus mendidik. Jadi itu tadi, kembali lagi kepada di pandemi ini, masalah ini sudah tercapai. Tapi masalah moral tadi bagaimana? Moral itu sebahagiannya itu, tadi saya sebut, masalah akhlak, satu bab dia knowledge. Anak-anak itu harus dibekal dengan ilmu tentang akhlak. Yang kedua adalah praktek. Praktek itu yang bagusnya seperti tadi disebut dia, ada contoh. Contoh. Meniru. Karena anak-anak itu meniru juga sangat berpengaruh. Mencontoh gurunya, mencontoh temannya, mempraktekkannya. Tapi kalau online ini bagaimana? Malah bahayanya begitu dia buka online, keluar yang lain. Bisa-bisa dia nampak yang lain yang jahat-jahat. Anak-anak itu 50% dia meniru, mencontoh. Seperti tadi, pemimpin menjadi contoh kepada rakyatnya, guru menjadi contoh kepada muridnya. Jadi ini yang kurangnya di sini. Maka bagaimana jalan keluar? Pertanyaannya bagaimana cara keluarnya? Yang pertama ya bagaimana usahakan seperti Al-Wasliyah ini ya. Ini ada pandemi lagi. Jadi kebetulan saya di dekat UIN ada MAN 3 Banda Aceh. Jadi saya sebagai ketua komite. Selama pandemi sudah hampir 2 tahun, 1 tahun lebih lah. Itu tidak sehari pun saya suruh saya izinkan tutup sekolah. Saya bertanggung jawab penuh. Jadi bisa full. Tidak ada yang protes, tidak ada yang mempermasalahkan. Jadi ini contohnya adalah misalnya di Al-Wasliyah yang kira-kira dengan aman nyaman itu janganlah menutup habis dengan online habis, beli HP tadi beli semuanya fasilitas, ada pulsa dan semuanya. Itu akhlaknya itu tidak di situ. Itu bukan makanan kita sebenarnya. Sebenarnya pandemi ini cukup setahun. Lebih setahun, 2 tahun sudah kiamat lagi ini kita. Memperbaiki akhlak yang sudah rusak itu 1000 kali lebih payah daripada yang mulai dari nol. Jadi ini bahaya ke depan lebih dahsyat. Jadi bagaimana sekarang itu nanti kita dulu bagaimana mengevaluasi selama pandemi ini apa produk kita. Ini kan saya hanya reka-reka dengan teori-teori. Tapi kenyataan di lapangan nanti kita lihat. Kira akan turun bagaimana? Kita minta evaluasi nanti. Apa yang hasil daripada pandemi ini. Kembali lagi, saya tetap
di zaman secanggih apapun 4.0, 5.0, 10.0, akhlak itu tidak boleh dinomorduakan. Itu tidak ada yang masalah itu, tetap harus dipertahankan. Itu kita tidak ada beda pendapat. Kemudian satu lagi tadi, bagaimana anak-anak kita? Kita begini, maaf sebut, kita swasta, menangani pendidikan swasta. Pendidikan swasta itu, kalau bahasa pendidikan, masuk rotan ke pabrik, keluar nanti rotan juga. Masuk rotan tidak mungkin kita keluarkan besi. Masuk rotan tidak mungkin kita keluarkan yang beda dengan rotan. Kalau anak bagus, disebut dalam komponen pendidikan input. Input itu masuk bagus. Disaring dengan ketat. Di UI misalnya, mereka mencari yang hafil Quran. Pasti juara di UIN Jakarta. Itu sudah yang bagus-bagusnya itu sudah diambil oleh sekolah-sekolah perguruan tinggi yang favorit. Juga di luar negeri. Yang kita ini syukur-syukur. Ada orang. Jadi bagaimana? Ini ada dua teori. Satu, rotan masuk, rotan keluar. Itu alamiah. Tapi bagaimana rotan masuk, keluar besi nanti? Keluar emas. Yang seperti ini ada, tapi tentunya gurunya itu harus ada kemampuan, harus ada kompetensi di proses. Jadi memang tidak mungkin ini ajaib, ini mustahil. Tapi bagaimana dia itu minimalnya menyelamatkan dirinya, menyelamatkan masa depan keluarga dan sebagainya. Itu harus kita berikan kepada mereka. Yang disebut hari ini adalah sebagai pendidikan profesi atau apa namanya di bidang dia. Jadi harus ada bahasa pendidikan nasional. Nadiem Makarim menyebutkan unggul. Harus ada unggul. Jadi al-wasliyah itu ada yang unggul. Kalau tadi, katakanlah tadi dia mau keluar negeri, apa yang diharapkan? Jadi begini kira-kira, anak-anak kita harus mendapatkan pertama knowledge-nya tadi, kemudian teknologi, kemudian bahasa. Untuk hari ini orang kerja dimanapun, di bank kah, di luar negeri kah, di dalam negeri kah, di kampung, di kota, bahasa harus tahu, teknologi harus tahu, wawasan harus ada. Jadi ke depan nanti sasarannya, kalau kita mengharap, disitulah kita nanti memperdalam. Disebutlah unggul di situ. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.